kira Bang Samsul apa Bang Hendy yang menjelasin ini? Samsul yang punya tempat. Yang punya tempat. Ya. Kok bisa disebut dengan gua monyet nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'd. Puji serta syukur pada Allah kita panjatkan segala nikmatnya. Salawat dan salam dan sanjungan pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel Saung Kerinduan, hari ini Al-Fakir berada di mana nih? Di Kopi Jawara, apa kedai kopi Jawara Peci, pinggir kali Ciliwung. Nah, ini kebetulan beliau ownernya yaitu Bang Samsul. Tuh, luar biasa tempatnya, sejuk. Ini masih alami banget nih, natural banget nih. Asli dari di belakang pinggiran kali Ciliwung. Dan di samping saya sebelah kiri alhamdulillah juga hadir sahabat abang saya, orang lebih kenalnya Baba Hendy. Nah, kalau beliau ini pakar apotek hidup ya, apa gimana namanya? Udah sebutan tanaman toga ya. Masya Allah. Coba sapa dulu semuanya sahabat channel Saung Kerinduan Baba Samsul. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santun, salam silaturahmi, salam budaya. Untuk kita semua di kedai kopi Jawara Peci. Ya, alhamdulillah pada hari ini hadir ya semua di sini. Ada Kiai Jaka Sembung, alhamdulillah suatu kehormatan. Ada Baba Hendy selaku pakar tanaman tumbuh-tumbuhan toga. Insya Allah nanti bisa diterima. Sehat tapi kan ya? Alhamdulillah bakhair ya. Om Hendy sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Amin. Amin. Nah, mumpung kita lagi kumpul, alhamdulillah nih sebelum kita lanjut, nih mungkin kaget nih di meja nih apa aja ada ini. Ini memang salah satu menu yang ada di kedai kopi Jawara Peci. Di antaranya adalah minuman khas orang Betawi, bir pletok. Jawara Peci. Rempah-rempahnya apa aja nih, boleh dikasih tahu? Ya, alhamdulillah pada tahu semua. Pada sekarang. Iya, ada kayu secang, Kayu tumbuhannya ada di sini di Gua Monyet. Tumbuhannya tuh kayu secang. Oh, kayu secang Ada ada. pohonnya di Gua Monyet. Ini Alhamdulillah. namanya Goa Monyet. Gua Monyet. Gua Ya, Monyet. situs sejarah Gua Monyet. Oh, jadi ada tumbuhan secang. Nah, sebelum kita juga tuh ada kopi, Dodol ada goreng. dodol goreng, ada Uli. uli, ada Singkong. wah pokoknya ini makanan
apa ya? Khas Ya, Betawi khas lah. Betawi dari orang tua kita dulu. Habis macul, bangun tidur, nyorein. Wah, begini nih makanan sehat nih. Subhanallah. Nah, sebelum kita bertanya lebih lanjut lagi, tadi barusan kita dengar ini nama Gua Monyet. Ini kira-kira Bang Samsul apa Bang Hendy yang mau jelasin nih? Samsul yang punya tempat. Yang punya tempat. Ya, Kok bisa disebut dengan Gua Monyet nih? iya. Kalau dulu memang disebutnya gua monyet, memang itu dikasih jalannya dari orang tua dulu juga kali ya. Memang di sini banyak monyetnya itu Oh, Ustaz. banyak Ustaz monyet. Nokia sama ya, saya tapi nggak mau Nggak, di takjim saya. Banyak monyetnya. Namailah nama gang gua monyet. Gangnya Gang gua monyet. Nah di sini ada goanya dulu. Ada gua. goanya. Nah, karena orang tua kita dulu di sini penggali pasir. Penggali pasir. Di pinggiran bantaran Pinggiran Kali bantaran. Ciliwung gitu. Ini ada goanya sekitar tahun 97 itu loh ambruk. Oh, Longsor, longsor. abrasi lah. Nah, akhirnya ambruk, tapi masih ada sisa-sisa situs guanya di antaranya yang tembus ke sana, tembus sana. Ini ada 2 gua lagi yang mungkin belum bisa terbuka sih. Oh, tapi masih ada. Masih ada. Masih ada. Nah, karena memang di sana itu ada tembusan gua di kedai saya tutup, saya bikin kolam biar nggak bahaya. Jadi ini gerong sebelah gerong nih. Ini gerong ke sana gerong. Oh, gorong-gorong lah kayak model begitu iya, ya. karena kalian masih lulus. Bukan kayaknya mungkin orang Jakarta sendiri, bahkan mungkin orang condet anak zaman sekarang nggak tahu sejarah itu kali ya. Banyak yang belum tahu. Saya aja bisa dikatakan walaupun pernah dengar latap-latap dulu, bahwa kali ini jelas Gua Monyet ini berada di pinggiran Kali Ciliwung dan dulu banyak monyetnya. Dan orang tua kita dulu banyak yang pada gali pasir ya, apa? Penggali pasir lah, Penggali mata pasir. pencarian itu. Gua Monyet. Subhanallah. Itu dulu Senayan tuh pasirnya dari sini. Ustaz. Senayan, bangun pasirnya dari Senayan, sini. ambil pasirnya dari Iya, Ciliwung. Dari Ciliwung. Luar biasa. Terus kalau sejarah apa aja lagi nih yang ada di daerah kawasan pinggiran bantaran Kali Ciliwung ini? Tadi kan salah satunya ada Gua Monyet. Terus apa lagi yang ada di sini? Ya, Ustaz. Banyak di sini situs-situs sejarah yang patut kita lestarikan, khususnya nanti Bapak Hendy juga tahu siapa karuhun dan keturunan daripada orang tua condet dulu di sini di Gua Monyet. Di antaranya ada Gua Monyet, situs Gua Monyet, ada Keramat Geroak adanya di sini, ada kebun salak yang sekitar 5,3 hektar masih ada. Dulu Keramat Keramat Geroak. Geroak. Apa tuh? Nah, Keramat Geroak itu adalah suatu pohon geroak. Oh, jadi pohonan geroak nih bolong nih. Iya, pohon geroak. Nanti Bapak ini mungkin lebih tahu pohon geroak itu apa, bisa dikasih contohnya bagaimana. Dan ada kuburan datuk-datuk kita. Oh, ada juga. Ada makam leluhur kita. Di samping itu ya istilahnya, makanya kita lestariin. Hmm. Di samping leluhurnya, di samping situsnya, dan pohon salak dukunya ada di sini. Masih Di ada Gua nih. Monyet ada kurang Masih. lebih 4 sampai 5 hektar itu. Subhanallah, luar biasa nih, menarik buat kita bahas nih. Kita gali lebih dalam lagi. Kita pindah dulu dah yang lagi nyundut rokok. Nah, Bapak Hendy bisa dilanjutkan apa yang diketahui, yang bisa dibagi-bagi sejarahnya atau apa, terserah dah Bapak Hendy mau ngomong apa. Yang penting tidak lepas dari sejarah yang ada di Condet, Kali Ciliwung, dan sekitarnya. Gini, sebenarnya Jakarta ini, terutama Condet, sangat beruntung punya Kali Ciliwung. Karena Sungai Ciliwung itu ternyata ambang sungainya itu adalah merupakan salah satu ambang sungai yang paling subur di dunia. Paling subur di dunia? Iya, walaupun nggak nomor 1. Nggak nomor 1, tapi Walaupun masuk nominasi masuk paling nomor subur. 1. Luar biasa. Karena aliran Sungai Ciliwung ini kan membawa debu-debu vulkanik dari puncak Gunung Gede, dari jauh dari daerah Bogor. Yang mana itu kan banyak mengandung batu-batu jaulit yang bisa menyuburkan tanah. Makanya delta-delta di sini dari zaman VOC itu sangat luar biasa kesuburannya.
Dan dulu di pinggiran Kali Ciliwung zaman dulu itu tuh Kiai banyak banget pohon kopi. Pohon kopi. Bahkan konon katanya kalau kita baca literatur itu yang disebut dengan Javanese kopi itu adalah kopi yang berada di bantaran Sungai Ciliwung, disebut dengan kopinya Pulau Jawa. Iya, Dan luar sekarang biasa. sekarang ini masih sangat jarang banget udah tumbuh-tumbuhan asli kopi. Saya beberapa kali mengusulkan, ayo ya, kita tanamin lagi kopi. Ya cuman memang mau nggak mau yang kita tanamin bukan kopi asli Ciliwung lagi. Iya, kan udah nggak ada. Udah nggak ada. Gitu. Tapi yang paling nggak kita pengen tetap ada kopi dah gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat di Tanjung Barat, di sebelah selatan itu masih ada beberapa pohon kopi tua. Gitu. Kayaknya memang di belakang Rindam juga ada beberapa pohon kopi tua. Dalam artian kalau misalnya kita cangkok lagi, kita kembangkan lagi, mungkin kita masih bisa ketemu peninggalan-peninggalan kopi-kopi asli sini yang disebut dengan Javanese kopi kan. Nah di situ juga kita bisa tahu dulu ngkong saya rumahnya di Kampung Melayu kecil. Pinggiran rumahnya itu di pinggiran Kali Ciliwung itu selalu pohon kopi. Nah kalau dia ngelihat udah banyak tai luwak yang kopi, dia kata dikasih dari kita bakul, tong, lu panen mau kopi. Itu tuh. Kayaknya udah banyak. Kayaknya udah banyak. Nah, artinya itu yang disebut dengan kopi luwak itu adalah bukan kotoran luwak. Jadi kotoran luwak itu adalah merupakan sebuah pertanda alam bahwasanya kopi itu udah layak untuk dipanen. Udah mateng lah. Udah mateng. Luwak aja doyan. Luwak aja doyan. Nah sekarang disalah terjemahkan kotoran luwak lah yang dijadiin kopi. Nah itu. Nah buat orang kita kan orang Islam kan gajis. Yang namanya kotoran tetap aja kotoran. Biar kata udah diolah kayak apa juga. Nah disitulah salah pengertian dan memang perlu ada sebuah pencerahan dan menerangkan. Kenapa sih sejarah daripada kopi luwak itu apa benar luwak yang dari kotoran kopi yang dari kotoran luwak yang kita olah, yang kita cuci malah jadi mahal. Nah itu yang saya bilang salah informasinya itu adalah seperti itu. Bahkan kong saya marah banget kalau memang ada ya dia masih hidup kita bilang kita makan tai luwak, gua udah ngamuk ditabok bisa kita ngomong. Berarti harus diluruskan juga itu bahwasannya bukannya kotoran luwak, bukan, tapi kopi yang udah dimakan oleh luwak bertanda bahwasanya itu udah matang. Udah layak untuk dipanen. Kalau buah-buahan yang lain udah dimakan codot. Udah makan codot gitu. Nah terus lagi terkait dengan masalah Ciliwung, memang kan dari dulu ya, dari mulai zaman purbakala juga yang namanya sungai itu kan pusat peradaban manusia. Gitu. Yang nggak terlepas juga ya di Ciliwung. Kalau kita banyak sekali menemukan situs-situs sejarah di Ciliwung seperti kayak batu-batu dari zaman Neolitikum. Saya juga kebetulan saya punya yang itu sudah berumur lebih dari mulai 1.500 tahun sebelum Masehi gitu kan. Jadi istilahnya memang peradaban manusia itu ada yang disebut sungai. Artinya apa? Kampung kita ini, tanah Betawi ini, tanah Jawa ini bukan muda. Udah 4.000 tahun lebih. Udah ada orangnya. 4 abad lebih ya? Iya, 4.000 tahun. 40 tahun, 40 abad. 40 abad. Udah tua dah. Itu kenapa? Secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan dengan ditemukannya batu-batu jenis ini dari zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum. Dari zaman batu itu udah ada. Artinya ada orang yang bikin dan ada orang yang pernah kemari. Ada orang yang pernah hidup di sini. Ada kehidupan lah. Ada kehidupan. Ada peninggalan. Jadi kalau dibilang kita di kampung masih baru, kampung ini ya nggak ini juga gitu. Cuman seperti kayak dato-dato dan daerah sini ini banyak sekali pendatang-pendatang dari luar. Makanya di sini jangan heran banyak dato-dato. Kalau di Kramat Jati sana ada dato Tonggara, ada dato Geong, ada dato Jiin, ada dato Kudul, ada Imut, dato Imut ya kan ada. Wah macam-macam banyak dato. Nah, cuman memang sampai saat ini juga terjadi suatu simpang siur. Dato dalam pengertian orang Betawi itu kan dato itu adalah seseorang yang memiliki karisma tertentu yang udah sangat dituakan, memiliki kelebihan, itulah dato.
sesepuh lah ya. sesepuh. Nah, kalau datuk dari Sumatera itu datuk. Datuk itu sebutan itu mah ya apa? Kalau kita mah kali kayak ndek engkong kali ya. Gitu, datuk. Gitu. Seperti kayak orang dari Makassar segala macam. Banyak yang pada di sini. Karena memang di sini tuh yang pertama daerahnya memang sangat subur. Kedua jauh dari hiruk pikuk kekuasaan kolonial pada waktu itu. Baru beberapa abad terakhir ya, 2-3 abad terakhir aja sampai terjadinya pemberontakan tahun 1919 ya, karena memang sudah ada dibangun sebuah landwich atau rumah peristirahatan di Tanjung Os. Nah, itu sekitar tahun 1750-an kemarin. Nah, baru ini terjamah oleh penjajah, sebelumnya kan belum terjamah nih sama Belanda kan begitu. Nah, jadi yang namanya Sungai Ciliwung ini memang sumber kehidupan. Makanya jangan heran di sono ada turunan kayu. Karena memang dari Depok nurunin bambu di situ. Sekarang disebutkan turunan kayu karena memang orang pada nurunin kayu di situ. Kayu diturunin ke kali. Bukan, jadi jalannya nama jalan turunan kayu. Dalam artian gini, kalau yang namanya dari Getek ke atas kan kudunya naik, tapi tetap aja turun disebutnya. Karena dari Getek turunin kan, dijadiin pangkalan lah gitu. Nah, ini jadi ada turunan kayu. Memang dulu beli papan buat orang meninggal ada di sono. Jadi disebut turunan kayu pusatnya. Jadi seperti itu nih Kiai. Nah, banyak juga seperti kayak orang membangun. Jangan heran kalau di pinggir kali itu ada masjid, ada apa segala macam. Jangan heran. Karena memang zaman dulu itu kan orang gampang ngambil air wudhu, ngambil apa adanya di surau apa segala macam begitu. Dan kalau kita lihat Masjid Al-Ikhlas ada di pinggir kali. Kalau dulu memang sumber airnya emang ngandelin kali dah gitu. Ngandelin kali. Duduknya pada di kali. Dulu pada di kali. Jadi hal-hal yang semacam ini nggak heran kalau misalnya kenapa kita nih lebih cenderung melestarikan ambang sungai. Karena apa? Habitat di ambang sungai inilah yang sebenarnya masih relatif mudah untuk kita rawat, kita pelihara. Contoh kayak gini ya Kiai. Di kebun salak sini yang dibebasin sama Pemda kurang lebih 3,2 hektar itu kebun salaknya masih asli. Oh masih ada nih kebun salak? Masih ada, 3.000 lebih batang pohon salak. Saya sering dengar kan tuh salak condet. Kalau pengen lihat salak lagi masih berbuah apa segala. Nah kebetulan di sini Bang Muhali ini termasuk pengurus yang ahli warisnya juga. Dan termasuk salah satu ahli waris pemilik kebun tersebut. Nah, orangnya tuh. Yang punya kebun salak 3,2 hektar orang dia. Oh, luar biasa. Mari sini Bang Mali. Sini Bang, duduk. Ini kita tonton nih. Nah, cuman saya sangat sedihnya adalah banyak jenis-jenis tumbuhan yang dulu tumbuh di kita udah pada kagak ada. Paling minum jarang. Contoh, pohon kesemek udah kagak ada. Kesemek udah kagak ada. Kalau pohon masih bisa. Jarang-jarang juga masih ada. Pohon lerak. Lah apa nih? Lerak yang kalau tukang cuci emas ada buah sebenarnya kayak buat gosok jadi kayak sabun begitu tuh. Buah lerak tuh namanya. Wah. Pohon mundu, alhamdulillah di sini masih ada. Ada mundu. Pohon buni ada di sini. Kalau mundu, buni walaupun jarang-jarang langka-langka masih ada. Tapi kan itu perlu kita lestariin. Ya, pohon rukem, lobi-lobi. Nah, itu kan perlu kita lestariin. Kalau rukem kita pernah ada. Kalau lobi-lobi apa lagi nih? Nah, ada lobi buah-buahnya. Jenis rukem juga dia. Rukem, cuman dia enggak berduri, dia bulat gini warnanya merah. Rasanya asam. Asam dia. Zaman dulu sering kita bikin manisan. Bikin Kalau sambal. condet cuma kayak saya gini, demen banget dulu bikin manisan lobi-lobi, manisan rukem. Jadi pohon kesemek udah kagak ada, pohon gatet udah kagak ada. Luar biasa tuh pemirsa. Mungkin banyak nama-nama buah yang baru kita dengar saat ini. Ya. Jadi di bantaran Ciliwung ini banyak banget jenis-jenis buah ya. Jenis buah, pohonan, segala macam binatang. Contoh sekarang kita ke Bantar ini, pernah nggak nemu cekiber di kebun? Nah, cekiber itu ya Hah?
Ya, masih binatang ada, terbang udah jarang-jarang kan? kayak Kadal yang ada sayap apa Iya, ya? betul. Cekiber, baji, Tonggeret. tonggeret, Eh, udah tonggeret nggak yang ada. di situ. Iya, Udah nggak, dan udah serangga nggak itu. ada. Terus lagi, Jarang udah. kalau burung pauk sekarang udah di kota, udah ganti nama jadi Anis. Jadi Anis. Tapi udah kagak ada di sini Pak Denny. Dan itu sedih, sangat menyedihkan. Nah, mungkin sementara ini mungkin pohon-pohonannya dulu nih kita lengkapin insya Allah nih bersama kawan-kawan dari tim destinasi wisata, kita pohonannya dulu. Nah, saya juga beberapa berusaha untuk melengkapin tanaman yang ada di kebun. Nah, kebetulan di rumah kemarin alhamdulillah udah datang lagi tuh pohon inian, pohon apa namanya, rukem yang gede, rada gedean dikit, kemarin kecil ya saya kasih ya. Nah, rukem sama pohon gohok udah hampir 1,5 meter tuh, cuma belum sempat bawa saya ke kebun. Tapi itu pelan-pelan akan saya kumplitin. Iya. Supaya apa? Supaya di Condet ini akan menjadi salah satu museum botani yang akan dikunjungi orang. Iya betul. Jadi Pohon langka itu. bukan katanya lagi. Dulu di Condet ataupun Gok ataupun Rukem. Nah, saat jangan sampai katanya, jangan dulu. Sekarang pun kalau bisa masih ada. Berarti kita lestarikan lagi. Kita ya. lestariin. Nah, itu yang pertama. Nah, yang keduanya lagi adalah mungkin setelah pohon-pohonnya nanti kita kumplitin, kita iniin lagi, baru binatangnya. Daripada dia di penjara tuh di mester, Iya, kita iya. beliin tuh bajing. Misalnya nih, Kiai punya duit, Bang, saya pengen ngebebasin bajing abang sepasang, beli di mester sepasang, Lepas. 150.000, lepas. Nah, buat saudara-saudaraku sekalian, untuk masalah pohonan juga kalau mau ikut sumbangsi, ikut budidaya ataupun nanam di sini, silakan hubungin Bang Samsul, Bapak Endi, bahkan juga masalah nanti satwanya, karena memang kita untuk nyari tempat yang alami, yang masih natural itu udah susah. Udah nggak Jangan ada. di Bang, Gitu. mungkin di sini aja. Contoh, nyari landak liar di mana sekarang? Udah kagak nemu di Nemu sini. tuh ya. Kagak nemu. Nah, itu maksudnya nih, ayo kita iniin lagi. Jadi dari mulai ekologinya, terus tanaman botaninya, apanya segala macam. Terus, nah, saya punya angan-angan, entah itu 10-15 tahun akan datang, kalau bisa Condet ini menjadi salah satu museum botani yang ada di tanah Jakarta atau yang ada di Indonesia. Jadi bisa buat rujukan lah ya. Nah, museum botani itu adalah museum tanaman-tanaman langka. Jakarta ini rata-rata daerahnya pakai nama tanaman. Iya. Daerah Jakarta Selatan ada ciputat dari pohon kuta, Kebayoran dari pohon bayur. Jadi setiap nama daerah itu ada filosofinya itu. Dan Cikupa dari asal nama pohon kupa, yaitu pohon gohok. Oh, pohon kohok itu pohon kupa. Oh, dari Jakarta Timur, pojok belah sono, orang Pulau Gebang dari pohon Pohon kebang. Yang begitu. Menteng masih kita kenal dan masih ada, Gandaria masih kita ada, Kemang di Condet sekarang Kemang aja udah kagak ada, ya Li? Iya. Kemang aja udah kagak ada, Kemang, bayangin Habis Pak. punah. Emang kalau orang dulu kan kalau buat matok aja patokan punan ya. Iya. Pokoknya tanah gua batasan pun media Nah, yang gitu ya. Batasan dari Puun Gatet sampai Puun Gloak no, kayak gitu. Ini gitu kan. Ya Allah, jadi ini luar biasa nih sahabat channel Saung Rinduan, apa yang kita nah saya juga ingat tuh masalah salak condet. Apa sih perbedaan salak condet itu dengan salak-salak lain? Ada perbedaan atau sama aja? Kalau saya pribadi sebenarnya sama. Cuman yang berbeda usianya. Kalau orang Condet nggak mungkin metik salak kalau kagak mateng. Iya. Seperti kayak gini lah, duku dari kota mana, dari Palembang. Iya. Sama duku Condet, wah katanya duku Condet lebih enak. Yang beda adalah usia penpanennya. Matang puun lah. Nah, kalau kita di sini rata-rata matang puun, makanya jangan heran kalau duku Condet kulitnya tipis-tipis, dipegangnya juga lembut, warnanya juga lebih sejuk. Kalau mana-mana Masih pada masih kaku. kehijau-hijauan, makanya sampai di sini warnanya masih pada pucat, getahnya masih banyak. Kalau memang dipaksa buat karena Memang untuk memenuhi produksi. Gitu Tapi lah. memang ada unsur apa namanya polemik lain. Condet punya ciri khas sendiri. Jadi salaknya itu ada 9 varian. Ada yang rasa masir, asam, ada rasa yang macam kayak durian. Nah,
Ada juga itu. Ada rasa-rasanya. Ada salak apa namanya dibilang tuh ini tuh bawang. Nah itu kecil-kecil, variannya macam-macam. Kayak martabak banyak dukunya juga. Karena memang orang Condet yang menanam dulu kakek nenek kita, termasuk kakeknya Bang Mali yang sepuh di sini juga. Kalau saya cuma melihatnya dari sini. Tapi mungkin ya karena apa? Walaupun saya asli anak Condet, dalam dunia persalakan saya ini kurang. Harus jujur. Tapi kalau Bang Mali, Bang Mawi, apa segala macam, ada istilahnya salak meja, salak tamu apa salak apa nih? Salak tamu. Oh meja ya adanya. Karena memang salaknya itu memang luar biasa. Jadi salak yang namanya salak buat tamu itu jenis berbeda, agak bulat-bulat, bagus, dikupasnya juga gampang. Kalau kita kotek begini tuh udah masir aja. Gitu. Dan rasanya berbeda, nggak ada asam-asamnya. Begitu. Nah, terus lagi contoh kayak selain daripada duku Condet. Yang udah nggak ada lagi di sini kokosan. Hampir sama dia kayak menteng ya. Nah, iya. Sekarang seperti kayak ini bacang, dari mulai bacang bem kuih. Wah, bacang itu kita ngumputin di mana aja ketahuan itu bang ya. Wangi. Kebetulan di kebun masih ada pun bacang. Itu kembangnya luar biasa. Wah, belum berbuah nih belum. Masih banyak. Berbuah tanya tuh. Bacang banyak masih di Condet. Nah, kalau belum pengen berbuah kasih tahu saya. Condet ini, bener. Iya. Condetnya unik. Nama kelurahannya aja nama Kelurahan Balai Kambang. Ada sejarah. Nah, sejarahnya tuh Balai Kambang. Makanya kan di Jawa Barat ini, waduh. Aduh, nama Kelurahan Balai Kambang. Saya bikin lah Jawa Barat ini balai-balai. Ya biar ada nggak ngambang tapi di pinggir kali. Saya bikin lah balai-balai Jawa Barat ini sesuai dengan filosofi Balai Kambang. Ada cerita itu nama Balai Kambang. Katanya dulu ada Balai Ngambang. Apa? Kambang di Ciliwung. Iya, dan cerita-cerita tentang Pangeran Wiastawana apa. Nah, mungkin Bang Endi kan pernah kita saksikan tuh waktu tentang Pangeran Wiastawana apa minta dibuatkan balai di pinggir dari sistem itu. Pangeran Wiastawana. Kias. Nah, jadi gini. Tapi ini juga kita dengar dari orang-orang tua. Iya. Bener apa enggaknya? Walau dah. Tapi ini kita kan namanya sejarah, kita tahu dari yang lebih tua dari kita. Entah tahun berapa, entah tahun 1600-an, entah tahun 1700-an, itu juga sampai saat ini nggak ada orang yang mencatat. Cuma tertulis ya. Ada seorang pembesar dari Makassar yang bernama Datuk Tonggara. Kebetulan beliau itu ada makamnya di belakang kantor Kecamatan Kramat Jati. Makam Datuk Tonggara, makanya daerah itu disebutnya Jalan Datuk Tonggara. Memiliki anak namanya Astawana. Di Condet sendiri ada orang sesepuh sini, asli orang sini yang namanya Ki Balung Tunggal. Ki Balung Tunggal. Nah, punya istri namanya Nyai Polong. Nah, punya anak yang konon katanya cakepnya bukan main, namanya Maimunah. Ngelamar dah ceritanya si Kias Datuk Tonggara ini buat anaknya. Nah, singkat cerita diterima dengan persyaratan. Dengan persyaratan Nyai Maimunah minta dibuatin rumah di atas empang di pinggiran Kali Ciliwung. Jadi di pinggir Kali Ciliwung itu ada sebuah tanah datar. Dibuatlah semacam kayak tambak yang besar, di tengah-tengahnya dibikin rumah panggung semacam kayak rumah, sehingga kalau dilihat dari atas itu seperti kayak Balai Ngambang. Tengah-tengah tambak nih, tengah-tengah empang itu empang. Maka mulai saat itulah wilayah Condet wilayah sebelah barat disebut wilayah Balai Kambang. Nah, yang sebelah timurnya kenapa dibilang Batu Ampar? Kebetulan secara kontur kewilayahan daerah timur itu kebanyakan rawa-rawa. Makanya dulu tuh dari Masjid Jami Al Khairat sampai ke sana Komplek Kopara itu kebanyakan pohon padi. Tahun 70-an saya masih ngalamin tuh Kiai. Masih banyak sawah. Masih banyak sawah. Supaya rombongan calon besan ini bisa datang kemari, maka mereka membuat jalan
Bikin jalan buat dari sono besan kemari kalau kita ya. Balik Kambang. Balik Kambang. Jalan itu karena rawa-rawa, lumpur banyak segala macam, maka diamparin batu. Batu. Kalau gitu kayak batu split gitu ya. Diampar dah buat jangan sampai mendesek ya. Kalau jalan umbel kan. Mereka mengerahkan anak buahnya, pasukannya sampai kepada jadilah itu jalan. Cuman sampai saat ini nggak ada yang berusaha untuk menggali cikal bakal daripada jalan yang diamparin batu itu sebelah mana. Oh, nggak ketahuan nih? Nggak ketahuan. Kalau ada orang yang berani menggali, kira-kira apakah itu ada 1 atau 2 meter di bawah permukaan tanah, coba kita gali, ketemu ada nggak sebuah jalan lurus? Iya. Kan gitu loh. Maksudnya gini loh. Ini sebagai pembuktian secara ilmiah bahwasanya cerita itu bukan dongeng. Ya. Nah, tapi sayangnya sampai saat ini baik itu dari Badan Arkeologi atau para budayawan yang mengaku dirinya para budayawan nggak pernah mau menggali mitos-mitos ini. Jadi kayak cuman isapan jempol aja. Gitu, karena nggak bisa dibuktiin, gitu loh. Dan kita juga kayak seperti kehilangan jejak. Nah, kalau memang itu bisa, mungkin kita menggunakan alat detektor yang canggih. Gimana nih kita ketemu yang batunya beraturan? Contoh kayak gini. Mohon maaf. Ini dulu di Jawa Barat banyak cerita tentang masalah Sangkuriang dengan Dayang Sumbi, yang mana dia minta dibikinin danau dalam 1 hari 1 malam. Yang gitu. Ternyata pada saat itu dijadikan jatiluhur, airnya itu disurutin, dikeringin dulu, dibendung, itu ada semacam kayak tumpukan batu yang kalau diterusin itu beradu gitu loh. Jadi kayak apa? Ini tumpukan batu dari sono ada ya, tinggal nemu di tengah doang begitu istilahnya. Nah, kenapa Condet nggak mau seperti itu? Makanya ada orang yang bilang, kapan sih Condet balik Kambang sama Condet Batu Ampar? Mereka banyak pada nanya sama saya bilang, ya kira-kira pada saat Pangeran Astawanang melamar Maimunah itu kapan? Nggak hubungan apa? Ya itulah, saat itulah kita terciptanya jalan itu ya? Terciptanya nama kelurahan Batu Ampar dan Balik Kambang. Saya bilang begitu, sebelah barat dan sebelah pulau sama sebelah wetannya, yang satu Balai Kambang, yang satu Batu Ampar. Nah, dan itu sekali lagi saya katakan, lemahnya kita adalah nggak pernah mau menggali dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau menggali, ayo jangan cuma cerita doang. Yang keduanya lagi, bener nggak sih di situ ada situs peninggalan atau makamnya Pangeran Astawanang? Kan selama ini nggak ada catatan sejarah yang otentik nih Kiai. Cuman konon katanya ada orang yang bermimpi ketemu dengan seorang pangeran dan diajak ke situ. Dalam mimpinya itu daerah situ ada sebuah istana, jadi seperti kayak cerita 1001 malam. Dongeng ya. Jadi kayak cerita dongeng. Nggak gitu ada pembuktian sejarahnya. Nggak ada cerita pembuktian sejarah yang bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, sementara cerita itu kita terusin sehingga apa, anak cucu kita ikut pada nyasar. Nah, dari mulut ke mulut kan kadang banyak yang lebih, banyak yang kurang. Ini maksud saya, ayo kita sama-sama menggali. Bareng digali, beragam. Kalau sejarah kan nilainya mahal bener. Iya, perkara itu ternyata jalanan Batu Ampar yang asli itu udah ada di rumah gedong di atas itu bukan urusan, artinya itu bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah gitu loh. Begitu kita pakai alat detektor yang ini, sensor, oh ternyata adanya di sini. Nah, kan dari batu-batuannya itu kan bisa diukur menggunakan alat osiloskop. Nah, berapa gelombang radiasi, ketahuan umurnya berapa menggunakan zat karbon 14. Kan sekarang udah canggih alat. Luar biasa sahabat channel Saung Induan nih. Ini dari obrolan kita pertama menyangkut masalah sejarah, filosofi, tanam-tanaman, segala macam, bahkan situs-situs yang masih ada, bahkan juga situs yang cuman baru katanya, yang mana sejarah yang belum terungkap kebenarannya, walaupun sudah
sering diomongin dari mulut ke mulut, cuman belum ada pembuktian sejarahnya. Salah satunya masalah Batu Ampar dan Balai Kambang, yang mana dulu adalah rawa-rawa ketika dari Pangeran Gatot Tonggara mau besan ke Maimunah ya, dia nguruk ataupun ngamparin batu berjalan, tapi belum bisa dibuktikan karena memang belum ada tim arkeolog ataupun yang untuk bisa membuktikan itu semua tanaman obat ataupun herbal ataupun apotek hidup. Kalau tadi yang diomongin masalah tanaman-tanaman yang ada di bantaran Kali Ciliwung yang udah banyak yang mulai hilang ataupun punah, tapi beliau bersama kawan-kawan tim yang lain termasuk Mas Samsul dan yang lainnya juga mencoba untuk kembali melestarikan pohon-pohon yang sudah mulai punah ataupun nggak ada di kawasan bantaran Kali Ciliwung. Nah, untuk masalah tanaman obat, ini kan ilmu juga kan zaman sekarang kita lihat gampang banget, kalau kata orang dulu mengketas awak ya, pada gampang banget penyakit, tapi selalu kita tergantung dengan obat-obat yang ada di apotek atau apa, sedangkan orang tua kita dulu tuh kalau berobat nggak pakai begitu dah. Banyak pohon-pohonan ataupun daun-daunan yang merupakan obat yang ada di sekeliling kita. Bahkan kadang-kala adanya di depan rumah kita itu pohonan, kita nggak tahu manfaatnya. Ya mungkin Bapak ini namanya paham masalah itu, sering menghadapi hal itu, bisa diceritakan. Pohon apa aja yang ada biasa di keliling kita yang ada manfaatnya, biar ada ilmu. Ini kembali lagi kepada kebiasaan orang Betawi. Orang Betawi itu kalau punya rumah, di depannya itu pagar hidup. Nggak ada yang pagar pakai jaro dah. Pagar bata apa segala macam, nggak ada. Pagar hidup. Biasanya pagar hidupnya itu kalau nggak pohon pecah beling atau pohon beluntas. Itu pohon pecah beling dan pohon beluntas itu sama-sama obat. Pohon beluntas untuk kalau kita ngelalap daun itu, keringat kita jadi wangi, darah kita jadi bersih. Beluntas tuh. Pohon beluntas, kandungan zat saponinnya juga tinggi. Bisa dijelasin pohon beluntas kayak apa itu? Kayak apa ya? Beluntas, ya daunnya ya agak bulat-bulat gitu. Cuman dia nggak ada bulu, dia agak bulat-bulat. Daun beluntas. Atau daun pecah beling, yang daunnya kalau digesekin ke tangan ini udah luar biasa daripada pedas tangan kita. Itu juga buat obat kencing batu, buat obat batu ginjal dan sebagainya. Nah, di rumah orang Betawi itu biasanya kalau nggak di sebelah kanan sebelah kiri di pojokan ada pohon jeruk kelingkit. Jeruk kelingkit kecil. Nah, itu kalau orang zaman dulu dipakai suka buat cutek-cutekan tuh, jadi pada mengkilap. Padahal pun seri ya, padahal itu obat. Jadi kalau jeruk kelingkit itu kita buang bijinya yang matang-matang, kita kumpulin, dapat kira-kira serapan, kita rebus, kita campurin jahe sedikit, kita campurin bangsa sirih karuk barang 2 lembar, segala macam, kasih gula batu supaya dia kagak pedas. Itu buat obat batuk yang sangat efektif. Itu sangat efektif buat obat batuk. Zaman dulu nenek saya, uak saya kalau bikin obat batuk seperti itu. Tinggal dia nyari kelingkit, sariawan lah. Nah, wes. Ada lagi pohon jarak. Pohon jarak itu kata buat sariawan juga sangat efektif. Adunya di kuburan tuh biasanya tuh. Nah, sekarang di kuburan, kalau dulu enggak, dulu ditanam pagar. Nah, buat batian-batian. Nah, di pojok-pojok batian itu biasanya pohon secang. Yang mana kayunya kita pakai buat ngeteh. Iya. Gitu. Nah, di tamannya sendiri macam-macam, ada pohon angsana, ada pohon miana. Pohon miana itu yang daunnya ungu segala macam. Itu mengandung zat antiseptik. Orang tahunya kan itu tanaman hias. Tanaman hias. Itu antiseptik. Jadi kalau daunnya dibejek-bejek jadi air itu berwarna ungu, kalau kita buat ngobatin koreng, insya Allah nggak ada kuman dan bakteri mati. Makanya sekarang suka dipakai buat orang pada ngadu ayam. Iya. Kalau luka-luka tuh ayam diperesin sama daun miana. Itu obat dari dulu. Pohon sosor bebek. Nah, itu adem tuh. Buat kepala bagus apa segala macam. Dan juga bisa meredam asam lambung. 5 lembar aja deh. Kalau zaman dulu sih orang dicacak aja ditumbuk. Ya kan, kalau sekarang di blender. Wah, itu dulu Bapak ini sedang seru-serunya dipotong azan dulu kita nih. Jadi kita rehat dulu, nanti habis sholat kita lanjut lagi dan ya sayang ilmu yang luar biasa yang dimiliki oleh abang-abang kita, Bang Samsul, Bapak Hendy, kalau kita nggak ambil nih.
karena pasti kita akan ngalamin penyakit ataupun diri kita ataupun keluarga atau saudara tetangga, tapi sebetulnya obatnya ada di depan rumah. Ada Pak. Ya, tekan dulu deh ya. Yo. Jadi kita naik ke atas nanti kita bisa. Kita pindah tempat, naik ke kedai Jawara Peci. Tadi kita di pinggiran Kali Ciliwung, sekarang kita di kedainya nih. Kita lanjutin kembali obrolan yang tadi luar biasa asiknya. Bapak Henry menjelaskan tentang masalah manfaat yang banyak orang nggak tahu. Tanaman biasanya ada di halaman rumah, sebetulnya itu tanaman obat. Lanjut Bang Henry. Ini masalah rumah ya, kembali kepada rumah orang Jakarta. Kebetulan alhamdulillah ada Pak Jamal. Beliau ini salah satu perwira yang banyak mengabdi di Kecamatan Ramadjati 6 tahun lebih jadi Dan Ramil di Kecamatan Ramadjati. Ramadjati. Waktu saya jadi ketua Panwaslu tahun 2014 sudah sama Pak Jamal. 2017 sama Pak Jamal juga. Alhamdulillah bisa ketemu sini Pak Jamal. Sehat ya Pak Jamal ya. Nah, ini begini, orang Betawi itu ya sebenarnya kita nggak beda lah, semua Jawa apa segala macam, tapi khusus di tanah Jakarta ini di Betawi. Memang orang-orang Jakarta itu zaman dulunya nggak bisa dilepaskan dari tanaman-tanaman herbal. Jadi saya ulangin sekali lagi, di rumah orang Betawi itu biasanya pagarnya pagar hidup. Beda kalau di Jawa pagarnya rata-rata bukan pagar hidup, tapi seperti macam kayak batu. Beda. Tapi kalau di Jakarta rata-rata pagar hidup. Daun saga. Ya. Nah, tanaman-tanaman yang biasanya tumbuh itu adalah seperti kalau kayak pagarnya, ya tadi saya bilang udah pohon buntas, terus lagi pohon seperti itu pagarnya. Nah, taman-tamannya lagi itu rata-rata tanaman-tanaman limpangan yang memang dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Jeruk kelingking, orang sampai saat ini bingung apaan sih manfaatnya selain daripada dipakai buat main jutek-jutek aja daripada mengkilap gitu. Dan itu sangat bagus untuk menjadi obat batuk. Karena saya dulu tukang bikin itu. Gitu. Jadi bijinya kita buang yang udah merah-merah nih, kira-kira dapat seraup gini kita rebus, campurin sirih karuk 2 lembar, kita campurin lagi jahe, kita kasih gula batu sedikit. Nah, itu bagus, lendir-lendir itu bagus buat anak kecil. Yang kedua, kumis kucing buat orang sakit anyang-anyangan. Atau susah kencing. Nah, sekarang nggak kenal anyang-anyangan. Kenapa dia bisa jadi sakit jadi obat anyang-anyangan dan sangat efektif? Karena yang namanya daun kumis kucing itu kandungan zat diuretiknya sangat tinggi. Dan keistimewaan daripada daun kumis kucing juga itu dia mengandung zat yang namanya anti-inflamasi, artinya anti peradangan, sehingga luka-luka yang ada di dalam saluran kencing itu bisa sembuh. Itu hebatnya daun kumis kucing. Nah, kalau kita pikir-pikir, jadi pintaran siapa nih antara orang tua kita sama Google? Lebih pintar orang tua kita zaman dulu mana ada laboratorium segala macam. Belum ada penelitian. Nah, setelah zaman sekarang diteliti secara farmakologi, itu ternyata kandungan zat diuretiknya tinggi. Nah, sebenarnya juga banyak, bukan kumis kucing doang. Bisa juga daun anting-anting, ada dia mengandung zat diuretik juga. Pohon angsana bisa juga. Terus juga ada lagi yang namanya pohon tempuyung, bisa juga yang namanya tapak liman. Itu tanaman-tanaman khas orang Betawi. Biasa ada di kebun orang Betawi dah ya, halaman gitu. Betul. Terus lagi seperti kayak pohon tikim atau pegagan atau antenan. Nah, yang suka dipakai orang Betawi itu pakai buat asinan. Nah, ini ada yang merambat tuh, itu daun tikim atau daun pegagan segala macam. Itu juga obat. Bahkan karena dia bisa mencegah kanker juga, menghambat pertumbuhan kanker. Kayak pohon kelor lagi ya. Masih itu. Nah, pohon kelor juga seperti itu. Dia bisa meluruhkan kolesterol. Bukan ngusir setan doang. Bukan. Benar. Jadi, nah cuman orang kan selama ini lebih
dipakai ke arah dunia mistiknya. Untuk orang anti ilmu kebal lah, berbagai macam anti menganti dan sebagainya gitu. Seperti kayak daun ketepeng yang buat orang sakit kurap, sakit eksim. Tepeng apa ketapang beda? Beda. Pohon ketepeng dia daunnya kayak daun jambu. Nah dia kalau tahu pohon pete kan, ya. Daunnya kan begitu tuh. Cuman dia dalam bentuk besar. Dalam bentuk besar, tapi bentuknya seperti itu dia ada. Tepeng tinggal ditumbuk, dicampur kapur sirih sedikit, popolin. Itu yang namanya eksim paling efektif. Itu pengobatan orang tua kita dari dulu. Orang Betawi dari dulu. Termasuk itu salah satu pusaka tanah Betawi. Orang sakit diabetes, orang sekarang bingung, pakai ini. Oh, udah segala rupa. Padahal nyeduh sirih merah aja setiap hari selembar, diseduh tiap hari. Stabil itu gula, insya Allah stabil. Ini luar biasa nih. Rupanya kalau kita ikutin aja mungkin nggak habis. Sehari 2 hari kita ngomongin obat-obatan ya, tanaman-tanaman. Nah, cuma dengar-dengar begini, Bapak Endi ini kan katanya bikin teh, bikin minyak dari daun-daunan ataupun apotek hidup yang Bapak tanam ya. Kira-kira apa aja tuh? Dan manfaatnya apa juga? Yang saya bikin yang pertama adalah minyak serai. Minyak serai itu disuling, bukannya diracik. Kita nggak bisa ngeracik minyak serai. Disuling. Jadi direbus, dikukus, uapnya didestilasi, muncullah tetesan-tetesan. Kayak air AC. Nah begitu dia terkumpul, minyaknya di bawah, airnya di bawah, minyaknya di atas. Begitu juga dengan daun-daun cengkeh, daun-daun yang udah kebuang-buang nih, yang udah nggak manfaat segala macam, ayo kita kumpulin lagi, kita kukus, kita ini begitu. Nah kalau ini apa nih? Itu sambiloto. Teh sambiloto. Itu memang sangat luar biasa untuk diabetes. Buat punya penyakit gula ya. Dan juga saya bikin juga minyak ekstrak sambiloto, itu untuk penyakit semacam kayak herpes apa segala macam. Nah ada manfaatnya buat sambiloto gitu. Dan yang saya bikin lagi, kalau saya ngasih namanya minyak samania. Padahal itu sih semacam kayak minyak tawon. Bukan minyak Arab ya? Bukan, minyak samania. Karena apa? Karena itu saya ramu melalui 8 macam ramuan. 8 bahan pokoknya. Dari mulai bawang merah, kunyit, serai, jahe, lada hitam, cengkeh, terus lagi minyak kelapa, dan minyak kayu putih. Samania, jadi 8. Dan itu buat bengkak-bengkak efektif, buat luka-luka luar, orang jatuh dari motor, lecet, itu sangat efektif, gampang amat. Jadi itu sebenarnya bukan barang baru dalam artian kami baru-barunya zaman dulu tahun 70-an. Jadi kalau udah musim pada penyakit gatal nih, almarhum nenek saya bikin minyak lentik. Nah saya ngeracik bumbunya, ngikut bantuin sambil belajar. Benar. Nah minyak lentik itu kita ambil, kita masukin lagi tuh bumbu-bumbu yang tadi itu udah ada segala macem, kita kukus kayak kita bikin nasi tim, kayak bikin tim ikan pedak begitu tuh. Taruh di semacam kayak di mangkok. Kalau dulu kita mangkok tanah ya, kita tutup yang rapat, taruh tuh di sangkuk, kita kukus. Jadi dia bukannya kita godok langsung, ini kita kukus sehingga semua kandungan nutrisinya ada di situ semua. Nah itu juga, selain daripada itu saya juga bikin VCO, virgin coconut oil, yaitu minyak kelapa, tanpa dimasak. Tapi itu melalui proses fermentasi, itu kurang lebih 12 jam bisa tercipta air bening tanpa beraroma. Beda sama minyak lentik. Kalau minyak lentik kan dia ada harumnya nih, karena dimasak kan, digoreng. Kalau dia enggak. Tapi keistimewaan daripada VCO itu adalah kandungan nutrisinya awet, dan itu biasanya suka diminum. Orang lebih kebanyakan make itu untuk diminum gitu. Nah itulah yang saya tahu, yang produk-produk saya seperti kayak teh bidara, teh daun bidara, ponsidir istilahnya. Alhamdulillah sih, saya pribadi memang beberapa kali dibawain sama beliau, Bapak Endi, teh secang, teh termasuk ini sambiloto, terus daun bidara.
alhamdulillah memang kita rasakan manfaatnya buat tubuh luar biasa. Dan luar biasanya lagi nih, hari ini kita banyak ilmu yang kita dengar. Sebelum kita closing, sebelum kita tutup, tentunya kita pengen juga himbauan ataupun saran dari Bang Samsul untuk kawan-kawan di channel Saung Kerinduan tentang masalah menjaga kelestarian budaya, dan juga nanti mungkin himbauan juga dari Bapak Hendy tentang masalah obat-obatan ataupun masalah cagar. Terserah, silakan Bang. Ya, terima kasih Pak Kiai. Ya, di sini udah singgah di Jawara Peci, Saung Pelestarian Lingkungan dan Ciliwung kita bersama untuk budaya untuk Ciliwung. Alhamdulillah hadir juga Pak Jamal nih, pelaku dan ramil kita tadinya ya. Ya, alhamdulillah masih aktif terus silaturahmi ke sini ke Saung Jawara Peci. Silaturahmi membuat panjang umur, berkah. Jadi ikutin budaya kita nih. Orang tua dulu sering, walaupun tidak di sini tapi masih silaturahmi. Tetap jaga silaturahmi. Baik Pak Kiai, buat teman-teman yang dimana tokoh muda, kaula muda, generasi penerus, khususnya penerus Betawi dan bangsa, saya sarankan yuk kita sama-sama jangan lupakan leluhur kita, budaya kita. Terus kita jaga pelestarian kita. Kita tanam sejenis pohon-pohonan nangka, pohon toga yang dimana orang tua kita dulu juga melestarikan, bukan tidak melestarikan. Dia tuh pakar pertanian, pakar pelestarian. Jadi jangan kita lupakan mereka, ya. Terutama kakek nenek orang tua kita dulu. Makasih Ustadz sudah bisa melestarikan, sudah bisa singgah ke sini sehingga tidak melupakan apa yang dicetuskan oleh para leluhur kita, kakek nenek kita dulunya. Semoga terus berjalan di Saung Kerinduannya nanti untuk generasi muda. Ayo kita kobarkan semangat orang tua kita dulu untuk pelestarian. Ya, salam budaya untuk saya, untuk semuanya dari saya. Sekian, wassalam. Wah, kata beliau, kita ayo sama-sama, kalau bukan kita lagi yang mulai kembali melestarikannya, apa yang pernah ditinggalkan oleh leluhur kita jangan sampai punah, yang mana memang semuanya itu untuk diketahui oleh generasi kita, anak cucu kita semuanya lebih biar tahu sejarah-sejarah yang ada di wilayah kita. Buat Bapak Hendy bagaimana? Ya, alhamdulillah apa-apa yang selama ini diupayakan, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat kembali ke alam. Merusak alam sama juga merusak diri kita. Merusak alam sama aja merusak diri kita. Karena alam yang baik itu akan baik buat kita. Karena alam yang baik dia akan menghasilkan udara yang baik. Udara yang baik juga akan berakibat yang baik juga buat kita. Jadi intinya adalah terima kasih, alhamdulillah pada sore hari ini, dan apa-apa yang saya kerjakan sekarang ini sebetulnya melanjutkan ilmu pengetahuan para leluhur yang sesuai dengan pakem-pakem beliau. Jadi bukan karena kepintaran saya, bukan karena kecerdasan saya, tapi semata-mata memang hasil didikan para leluhur, terutama almarhum nenek saya. Jadi itu aja. Saya terima kasih nih Pak Kiai. Sama-sama Bapak. Alhamdulillah saya udah diundang ke sini sekedar memberikan informasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tuh kata Bapak, ilmu ataupun warisan dari leluhur kita itu luar biasa sebetulnya. Bukan baru ditemukan, cuman kadang-kala kitanya yang melupakan. Makanya kita belajar lagi, kita gali lagi peninggalan-peninggalan leluhur kita, baik tentang masalah budaya, baik masalah pengobatan, tentang masalah botani, tanaman-tanaman yang manfaat. Saya ucapin makasih buat Bang Samsul, Bapak Hendy, dan juga Pak Jamal yang sudah hadir ataupun bersama-sama sore hari ini. Mudah-mudahan usaha juga Jawara Peci ini menambah lancar, sukses berkah. Dan juga Bapak Hendy, apa ilmunya tentang masalah pengobatan tanaman segala macam, manfaat buat orang banyak. Dan juga Bapak Jamal juga tetap terus menggunakan jabatannya ataupun wewenangnya untuk kebaikan umat semuanya. Pokoknya channel Saung Kerinduan akan terus mengupas tuntas
tentang masalah budaya, kuliner, jalan-jalan, religius, apapun ada insya Allah. Makanya bantu kami di like, di subscribe, ditonton, share, biar tidak ketinggalan berita-berita yang coba kami sajikan untuk mengetahui tentang segala apapun yang belum terkuak dengan secara gamblang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo minum lagi ya, kopi nih. Betul. Makasih udah ditonton, udah disaksiin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tolong dibantu ya, di like, di subscribe, bagiin ya. Insya Allah gua bakalan terus coba cari apa namanya ya, hal-hal yang lain lagi lah. Nanti kita ada jalan-jalan, ada kuliner, kita wisata religinya ada, silaturahmi ke para tokoh masyarakat, sesepuh, ulama, terus ke makam-makam para leluhur ya. Ya pokoknya nanti banyak dah hal-hal yang gua lakuin, yang gua mau sajiin lewat channel Saung Kerinduan. Makanya dibantu deh tuh di subscribe biar nggak ketinggalan apa-apa yang mau gue sajikan buat kawan-kawan semua, khususnya kawan sahabat channel Saung Kerinduan. Biar gue semangat gitu coy ya. Kita kupas tuntas hal-hal yang mungkin masih tabu, masih banyak orang yang kagak tahu, terus juga hal-hal yang mungkin perlu kita cari tahu fakta dan kebenarannya. Ngesel dah, bantuin dah ya. Dan insya Allah juga gue bakalan terjun ke masyarakat bawah. Kayak kata kita lihat saudara-saudara kita yang hidupnya mungkin kurang beruntung, di bawah garis kemiskinan, dan juga kita akan datengin orang-orang yang sukses. Kita tanya apa namanya triknya, kiat-kiat suksesnya, pandangan hidupnya, sarannya, nasihatnya, pokoknya banyak dah pokoknya ikutin terus deh. Makanya dipencet deh tuh tombol subscribe, loncengnya ampe meletus. Pokoknya gue juga ucapin makasih buat yang telah subscribe. Yang belum subscribe, ayo dong bantu ya. Pokoknya pihak-pihak yang sedang yang sudah membantu, di antaranya tuh yang lagi megang HP tuh nih, lagi rekam tuh Bang Adityo ya, insya Allah bakalan setia deh ngambilin gambar kita. Terus juga ya mungkin keluarga besar dari Majelis Munajat Saung Kerinduan, para guru, para sahabat, semuanya deh ya, yang pada ikut andil dalam pembuatan video-video ataupun mencari konten-konten. Jadi pokoknya gue nggak bisa ngomong apa-apa, dan mudah-mudahan ini semua jadi ladang amal yang baik gitu ya. Pokoknya gue udah nggak bisa ngomong apa-apa, dan gue bisa lanjut kalau memang didukung sepenuhnya oleh sahabat-sahabat. Oke, makasih. Tentu jangan lupa kasih tahu kawan-kawan yang lain, HP bini, HP anak, HP tetangga, suruh subscribe, jangan diambil, udah diambil lagi. Maksudnya suruh nonton juga. Tuh, channel Saung Kerinduan. Makasih ya.
Ini makanin kita lapar kali. Yo.